Oke, halo, selamat pagi. Oke, berjumpa lagi dengan channel kita ya, seputar membahas matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai trigonometri, khususnya dalam perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini akan ada beberapa soal yang akan kita bahas langsung, dan ada beberapa soal yang akan kita jadikan sebagai latihan ya. Oke, kita ke nomor pertama dulu. Nomor pertama. Perhatikan gambar di bawah ini, nomor 1 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di C. Pernyataan berikut benar kecuali, oke, kita cari sin A-nya ya. Sin A, sin alfa itu sama dengan demi ya. Demi. Depannya apa? Depannya adalah BC ya. Depannya BC, miringnya adalah AB. Oke, berarti yang A benar ya. Yang dicari adalah yang kecuali, berarti yang salah gitu. Berarti yang A ini benar, nggak salah. Yang B lagi sin beta. Sin beta sama dengan demi juga ya. Depan dari sudut beta adalah AC. Dan miring dari sudut beta adalah AB. Nah, ini miringnya. Miring dari beta adalah AB. Oke, pernyataan B juga benar. Kemudian yang C, cos alpha. Cos alpha itu sama dengan ini ya, cos alpha adalah sami ya. Sami, sampingnya adalah AC dan miringnya adalah AB. Oke, berarti masih benar ya cos alpanya. Kemudian yang D, cos beta. Cos betanya sama dengan sami. Samping dari beta itu adalah BC dan miringnya adalah AB. Nah, di sini cos beta sama dengan BC per AC ya. Harusnya adalah BC per AB, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, kita buktikan aja ya yang E ya, nggak ada salahnya. Tan theta, tan alpha sama dengan BC-nya berapa? Oh, tan itu adalah desa ya. Desa depannya dari alpha itu adalah BC. Samping dari alpha adalah AC. Oke, benar ya. Berarti yang salah adalah yang D. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah yang D ya. Oke, next soal berikutnya. Oke ya, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada A, B, C gitu ya. Ada diketahui AC-nya nilainya 1, BC-nya nilainya akar 3, dan AB nilainya itu adalah C. Nah, yang dicari sini adalah cos alpanya sama dengan berapa. Oke, kita cari ya. Cos alpha itu sama dengan sami. Samping dari alpha, ini alpha ya. Samping dari alpha itu adalah 1. Kemudian miringnya adalah C. Nah, kemudian kita nggak tahu nilai C-nya berapa. Baru kita tentukan nilai miringnya menggunakan Pitagoras ya. Ini siku-sikunya. Miring dipangkatkan 2 itu sama dengan jumlah dari sisi kuadrat yang lainnya. Sisi lainnya dikuadratkan gitu ya. Berarti sisi yang lainnya adalah 1 pangkat 2 tambahkan dengan akar 3 pangkat 2. Oke, berarti C kuadratnya sama dengan 1 pangkat 2 1 tambah akar 3 pangkat 2 adalah 3. Berarti C pangkat 2 1 tambah 3 adalah 4. Berarti C sama dengan akar dari 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, sehingga 1 per 2. Oke, sehingga dapat jawabannya adalah yang D ya, setengah. Oke, next soal berikutnya, soal nomor 3. Ya, kita lanjut soal nomor 3 ya, soal berikutnya. Nomor 3. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos A sama dengan 3/4, nilai kotangan A itu sama dengan bla bla bla. Oke, kita yang pertama ini nggak ada diketahui segitiga ya. Jadi kita gambar dulu segitiganya.
Ini segitiga siku-siku. Siku-sikunya katanya di B. Berarti sini A, sini C. Kemudian cos alfanya, cos A-nya, berarti ini ya, cos A. Cos A-nya sama dengan 3/4. Cos A kan sama dengan sami ya. Sami, berarti sampingnya 3, miringnya 4. Nah, miringnya 4 nih. Kemudian dicari adalah kot A-nya berapa? Kot A, kotangan. Kot A sama dengan kot A sama dengan 1 per tan A. Berarti sama dengan 1 per tan itu desa ya, desa. Atau 1 per depan per samping, atau sama dengan menjadi samping per desa. Oke, berarti kita cari dulu samping per depan. Berarti kita cari dulu nilai depannya berapa ya dengan menggunakan Pitagoras. Miring dipangkatkan 2, nilai miringnya dipangkatkan 2 sama dengan jumlah dari kedua kuadrat sisi lainnya. Berarti 3/2 ditambah dengan ini depannya. Depannya kita anggap sebagai X, depan dari A. Jadi X pangkat 2. 4/2 16 sama dengan 3/2 9 tambah dengan X pangkat 2. Oke, kemudian kita kurangkan 16 kurang 9 sama dengan X pangkat 2. 16 kurang 9 7 ya. Berarti X-nya sama dengan akar dari 7. Oke, berarti sampingnya itu sama dengan samping dari A, sudut A adalah 3 ya. Kemudian depannya adalah akar 7. Nah, oke, sehingga 3 per akar 7. Karena akar 7 menjadi penyebut tuh harus dirasionalkan ya. Cara merasionalkannya dikalikan dengan sesama akar penyebutnya juga. Berarti akar 7 per akar 7. Berarti sama dengan 3 kali akar 7, 3 akar 7, akar 7 kali akar 7, 7. Berarti sama dengan 3 per 7 akar 7. Oke, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke ya. Oke, kemudian lanjut nomor berikutnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Kita lanjut nomor 4. Diketahui P sudut lancip jika tan P sama dengan 5 akar 11 per 11, maka nilai sin P adalah siku-siku di C. Oh ya. Oke, kita kerjakan ini dulu. Diketahui P sudut lancip jika tan P sama dengan 5 akar 11 per 11, maka nilai sin P adalah, oke, kita gambar dulu segitiganya. Ini nomor 4 ya. Nomor 4. Tan P sama dengan, itu kita gambar dulu segitiganya. Nah, anggap aja siku-siku ya. P sudut lancip. Berarti bisa di sini P ya. Kita anggap aja di sini. P sudut lancip. Sedangkan yang kita ketahui dari tan itu sama dengan desa ya. Atau depan per samping. Depannya berarti di atas menjadi depan. Berarti depannya adalah 5 akar 11. Berarti sini 5 akar 11. Kemudian sampingnya ini adalah 11. Oke, yang dicari adalah sin P. Sin P itu sama dengan demi atau depan per miring ya. Depannya tahu 5 akar 11. Kemudian miringnya nggak tahu ya. Jadi kita cari dulu nilai miringnya. Kita anggap ini sebagai X. Untuk mencari miringnya berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. Nilai miringnya dikuadratkan sama dengan jumlah dari kedua kuadrat sisi lainnya. Berarti 5 akar 11 kita kuadratkan ditambah dengan 11 kita kuadratkan. Berarti X pangkat 2 sama dengan 5 akar 11 kuadratkan sama dengan 5 pangkat 2 dikalikan dengan 11 ya. Karena akar 11 pangkat 2. Tambah 11 pangkat 2 adalah 1, 2, 1. 5 pangkat 2, 25. Akar 11 kali akar 11 itu 11. Tambah 1, 2, 1.
25 kali 11 itu 275. Tambah dengan 121 ya. Berarti sama dengan 396. 396. 396. Oke, X pangkat 2 sama dengan 396. Oke, kemudian X-nya berarti sama dengan akar dari 396-nya berapa ya? Oke, kemudian berarti kita cari ya, akar dari 396 itu berapa agar mendapatkan miringnya itu berapa. Oke, kita cari dulu atau kita faktorkan aja pakai pemaktoran. 396 kita faktorkan, misalnya dibagi 4 dulu. 396 dibagi dengan 4 bisa nggak ya? Oh, bisa ya. Dibagi 4 dia 36 dapatnya 9. 36 dapatnya 9 berarti 99 bagi 3 11. Kayak gini berarti ya. 2. Nah, berarti dia sama dengan ini ada akar 2, berarti di sini akar dari 4 kali 3 kali 11. Berarti sama dengan 2 akar 3 akar 11 gitu ya. 2 akar 3 akar 11 berarti sama dengan 5/11 kali 2 bagi akar 3 akar 11. Berarti bisa disederhanakan ya. Ini dan ini. Tunggu. Ini salah, ini 9 nih maksudnya ya. Ini 9. Nah, berarti di sini 9, berarti di sini 3. Hapus dulu sebentar. Aku nggak bisa. Oke. Berarti sini kali 3. Ini dia kali 3. Oke. Oke, sehingga sama dengan akar 11-nya bisa disederhanakan. Sehingga sama dengan 5/2 kali 3 6. 5/6. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Diketahui segitiga siku-siku di C. Jika sin B sama dengan P, maka nilai tan B adalah. Oke, ini kita jadikan sebagai latihan ya. Nomor 5. Latihan. Oke, silakan catat soalnya. Oke, sudah ya, catat soalnya ya. Oke, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Berdasarkan gambar di bawah ini, jika cos theta sama dengan 2/3, nilai X yang memenuhi adalah, ini juga sama ya dengan soal sebelumnya. Berarti ini kita jadikan sebagai latihan juga. Oke, silakan di screenshot atau dicatat. Oke, next soal berikutnya. Soal nomor 7. Apabila sin theta sama dengan 3/5, maka tentukanlah nilai dari sin theta kali tan theta kurang 1/2 kali tan kuadrat theta. Oke, sin theta sama dengan 3/5 ya. Oke, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Siku-siku ini anggap theta ya. Sin theta berarti dia adalah demi ya, depan per miring, berarti depannya 3, depan dari theta di sini. Depannya 3, miringnya 5. Oke, berarti kita cari dulu yang sampingnya berapa. Ini kita anggap sebagai X. 5/2 miringnya dikuadratkan itu sama dengan jumlah dari 3 kuadrat dengan X kuadrat. Oke, 5/2 itu 25 tambah sama dengan
sama dengan 3 pangkat 29 tambah X pangkat 2. Jadi 25 kurang 9 sama dengan X pangkat 2 ya. 25 kurang 9 itu 16. X pangkat 2 berarti X-nya sama dengan akar dari 16. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, berarti nilai dari sampingnya atau sa-nya itu adalah 4 gitu ya. Sama dengan 4. Oke, kemudian next kita tentukan nilai dari yang diinginkan, nilai dari ini. Sin theta dikalikan dengan tan theta kurang 1 per 2 kali tan theta pangkat 2. Oke, sin tetanya kita cari dulu. Tan theta ya. Tan theta kita cari dulu. Tan theta itu adalah desa ya, depan per samping. Depannya 3, depan dari theta 3. Sedangkan samping dari theta itu adalah yang ini, 4. Berarti 3/4. Sehingga sin tetanya tadi 3/5 kita tulis ini. Berarti 3/5 dikalikan dengan tan theta. Tan tetanya 3/4. Kemudian kurang 1 per 2 kali tan theta pangkat 2. Tan tetanya tadi nilainya adalah 3/4. 3/4 dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 3/5 kali 3/4. 3 kali 3 9. 4 kali 5 20 ya. Kurang 1 per 2 kali 9/16. Oke, ini kita samakan penyebutnya. Berarti per 20. Berarti 9 kurang 20 ya. Kita samakan penyebutnya. Jadi 9/20, 9/20 kurang 20 bagi 20 itu 1. Berarti ini kita sederhanakan. Berarti ini dapatnya 8. Berarti 9/8. Berarti sama dengan negatif 1 per 20 dibagi dengan 9/8. Oke ya. Berarti sama dengan berarti sama dengan negatif 1 per 20 dikalikan dengan 8/9. Disederhanakan ya. Ini bagi 2 sama bagi 2. Ini bagi 4 sama bagi 4. Bagi 4 dapatnya 2. 20 bagi 4 dapatnya 5. Berarti 1 kali 2 2. Per 5 kali 9 itu 45. Berarti 2/45. Oke ya. Kemudian Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Next akan kita bahas untuk materi matematika lainnya. Bye bye dan selamat belajar.